Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallower Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghua-nya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya, nih cek aja sendiri di profil channel gua ya guys ya. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Lo Feng mendengar permasalahan kakak pertamanya, ia cukup terkejut dan berniat akan membantunya apapun yang terjadi. Bagi Lo Feng, meskipun ini masalah perasaan, namun yang di belakang wanita tersebut ialah salah satu keluarga ternama di Kekaisaran Qianwu. Dan tentunya pasti ada kekuatan kuat di belakang mereka. Maka dari itu, ia akan mencoba memanfaatkan koneksinya sebagai jenius perusahaan semesta virtual untuk memecahkan masalah ini. Kemudian, Lo Feng segera menghubungi kakak pertamanya Hong untuk mengajak menjelaskan situasi detailnya. Lalu tak lama itu, Hong mendatangi mereka berdua di dunia virtual. Dengan segera, Lo Feng menanyakan secara langsung kepada Hong. Hong mengatakan bahwa nama keluarga wanita tersebut bernama Jishi, atau bisa disebut sebagai keluarga Ji. Mereka adalah salah satu dari 300 keluarga besar dari Kekaisaran Qianwu. Dan nama wanita itu ialah Ji Qing, seorang wanita pertama yang mereka lihat di arena pembunuh. Lo Feng mendengarkan perkataan Hong dan ia segera membuka komputer kuantum yang ada di lengannya dan berusaha mencari informasi tentang keluarga Ji tersebut beserta kekuatan di belakangnya. Dengan status Lo Feng sebagai jenius dari perusahaan semesta virtual, ia mendapatkan informasi yang lebih rinci. Ketika melihat ada sejumlah besar informasi tentang keluarga Ji, Dewa Petir Laisen sangat terkejut karena sebelumnya ia sudah mencari informasi ini, namun ia tidak menemukan apapun. Mendengar itu, Lo Feng menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa beberapa informasi penting dari keluarga Ji dilindungi atau dirahasiakan. Oleh karena itu, hanya beberapa orang penting saja yang dapat mengaksesnya. Menurut penjelasan Lo Feng tentang keluarga Ji, keluarga ini berkuasa di salah satu kerajaan yang terletak di bintang salju. Dan leluhur pertama mereka yang membuka nama keluarga Ji ialah Ji Tianchang. Ia adalah seorang pejuang level Undi Yingqing atau pejabat abadi. Dan ia merupakan salah satu raja yang cukup dekat dengan Kaisar Qianwu. Maka dari itu, Lo Feng mengatakan bahwa untuk berurusan dengan keluarga Ji kelihatannya sedikit sulit karena mereka memiliki hubungan dengan Kaisar Qianwu. Ketika mendengar itu, wajah Hong sedikit berkedut karena mengetahui bahwa latar belakang wanita yang disukainya sebesar ini. Tidak hanya itu, Lo Feng juga melihat bahwa Ji Qing adalah seorang jenius berlevel universe tingkat 9 yang merupakan anggota inti dari aliansi tentara bayaran alam semesta. Ketika mendengar itu, Hong dan Dewa Petir terkejut. Bahkan Lo Feng juga demikian. Mereka tidak percaya bahwa Ji Qing merupakan anggota inti dari salah satu 5 leviatan yang ada di alam semesta ini. Itu berarti posisinya hampir sejajar dengan Lo Feng. Seperti yang diketahui, 5 perusahaan besar di alam semesta ini merupakan pondasi yang menyokong ras manusia. Mereka adalah perusahaan semesta virtual, dojo kapak besar, aliansi tentara bayaran alam semesta,
bank pertama dan bank galaksi alam semesta. Dan yang menduduki puncak kekuatannya ialah perusahaan semesta virtual dan dojo kapak besar. Maka dari itu, jika seseorang menjadi anggota inti dari 5 perusahaan besar tersebut, itu berarti mereka adalah seseorang yang memiliki status yang tinggi, sama halnya dengan Jiqing. Hong memandangi Lo Feng dengan tatapan tak berdaya. Ia berharap bahwa Lo Feng memiliki cara agar keluarga Ji tidak memandang rendah dirinya. Dengan begitu, Lo Feng yang tidak ingin melihat Hong yang putus asa, ia berkata akan melakukan apapun untuk membantu. Ketika mendengar kata-kata Lo Feng tersebut, membuat perasaan Hong sedikit lebih baik, dan mereka pun segera mengakhiri pertemuan kali ini. Di dalam kapal alam semesta, Lo Feng memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahan Hong. Yang pertama ialah meminta bantuan gurunya, yaitu Kaisar Yan. Dengan status Kaisar Yan, bahkan Kaisar Qianwu tidak akan berani menentangnya. Dengan begitu, leluhur keluarga Ji tersebut juga akan setuju. Ini memanglah cara termudah dan tercepat yang Lo Feng pikirkan. Namun, ia tidak ingin terlalu merepotkan gurunya. Maka dari itu, Lo Feng akan menggunakan cara ini jika memang ia sudah buntu. Lalu cara kedua adalah Lo Feng harus menerobos ke level Tuan Domain. Dengan begitu, ia akan dikirim oleh perusahaan semesta virtual untuk menjadi gubernur di salah satu galaksi yang ada di Kekaisaran Qianwu. Dengan statusnya sebagai jenius alam rahasia primal atau purba dan sebagai jembatan untuk hubungan antara Kekaisaran Qianwu dan perusahaan semesta virtual, mereka akan menghormati Lo Feng. Hanya dengan begitu, Lo Feng akan dapat memecahkan masalah ini dan berdiri sejajar dengan eksekutif Kekaisaran Qianwu. "Apakah kau ingin menerobos?" tanya Babata. Mendengar pertanyaan Babata, Lo Feng berpikir keras. Sebenarnya ia bisa saja menghubungi leluhur keluarga Ji. Akan tetapi, dengan kekuatan Lo Feng yang hanya di level universe tingkat 9, meskipun ia adalah jenius alam rahasia primal, itu masihlah belum cukup untuk membuat keluarga Ji menurut. Ini disebabkan seorang pejuang muda masihlah rentan akan bertemu dengan malapetaka di masa depan. Dan meskipun menjadi Undiying, itu pun kebanyakan berada di level Undiying General sampai Undiying King. Sangat sedikit yang berhasil mencapai level Undiying Emperor atau mungkin Universe Knight. Nah, dengan perhitungan yang cukup matang, akhirnya Lo Feng memutuskan untuk segera menerobos ke level Tuan Domain atau Domain Master. Namun sebelum itu ia akan mencoba berkonsultasi dengan gurunya, yaitu Kaisar Yan. Lo Feng segera menghubungi Kaisar Yan dan meminta saran apakah menerobos ke level Tuan Domain lebih baik. Ketika mendengar bahwa muridnya ingin menerobos, Kaisar Yan tertawa dengan keras dan bersemangat. Ia mengatakan untuk apa berlama-lama di level universe. Jika semuanya sudah cukup, majulah ke depan dan bersaing di level yang lebih sulit. Hanya dengan begitu, seseorang dapat terdorong untuk menjadi yang terbaik. Mendengar itu, mata Lo Feng segera berbinar karena perkataan gurunya ini memanglah ada benarnya. "Baiklah, aku akan segera menerobos ke level Tuan Domain," ucap Lo Feng bersemangat. Kemudian Lo Feng segera kembali dari misinya dan langsung memasuki pelatihannya untuk bersiap menerobos. Dengan cepat Lo Feng memperkuat inti kehidupannya dan menerobos setelah setengah hari kemudian. Akhirnya Lo Feng telah resmi menjadi pejuang level Tuan Domain tingkat 1. Ketika merasakan informasi Lo Feng yang telah berubah, beberapa para staf perusahaan semesta virtual mendatangi kediaman Lo Feng untuk memastikan apakah memang benar bahwa Lo Feng menerobos ke level Tuan Domain. Mereka memeriksa energi roh milik Lo Feng
dan mengambil sampelnya. Dan ketika mereka memeriksa tubuh Lo Feng yang telah berevolusi, para staf ini terkejut karena tubuh Lo Feng berada di level tuan domain tingkat 9. "Selamat yang mulia," ucap para staf. Lo Feng hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karena Lo Feng telah berhasil menerobos ke level tuan domain tingkat 1, perusahaan semesta virtual akan memberikan kabin nutrisi untuk memperkuat tubuh sekaligus menaikkan ke level tuan domain tingkat 9. Lo Feng mengangguk mendengarkan. Perusahaan semesta virtual memang seperti itu. Karenanya setiap jenius tidak perlu terlalu membuang waktu terlalu lama. Jika mereka menerobos ke level baru, perusahaan dapat merangsang pertumbuhan mereka dengan memberikan kabin nutrisi dan mencapai langsung ke tingkat 9. Para staf juga mengatakan Lo Feng akan secepatnya dikirim ke sebuah galaksi yang biasanya asal dari pemuda tersebut. Dan jika mereka tidak mau, seorang pemuda dapat menggantikan lokasinya ke galaksi lain. Namun, karena ini memang rencana Lo Feng, ia akan senang hati ditempatkan di Kekaisaran Qianwu. Kemudian setelah selesai, para staf segera meninggalkan Lo Feng. Di sisi Lo Feng, ia bertanya kepada Dylan sebenarnya posisi apa yang bagus untuk diambil ketika menjalankan tugas di Kekaisaran Qianwu nantinya. Mendengar itu, Dylan menjelaskan, di Kekaisaran Qianwu memiliki 3 bidang penting, yaitu militer, bisnis, dan tentara. Dan yang paling krusial ialah di bidang tentara. Di bidang ini mengumpulkan seluruh pejuang yang ada di alam semesta ini, termasuk para jenius dari perusahaan semesta virtual dan dojo kapak besar. Bidang ini tidak dikendalikan oleh kaisar, melainkan bidang bersama, yaitu kekaisaran, perusahaan semesta virtual, dan dojo kapak besar. Berbeda dengan militer, bidang militer diatur dan diasuh oleh kekaisaran. Itu berarti pemegang kendalinya ialah kekaisaran atau kaisar. Maka dari itu, Dylan menyarankan Lo Feng agar ia dapat menjadi eksekutif dari ketiga bidang di atas. Dan kualifikasi yang diperlukan ialah berada di level undian general. Mendengar itu, Lo Feng terkejut. Ia hanya di level tuan domain. Bagaimana mungkin bisa menjadi eksekutif di salah satu bidang tersebut? Dylan tersenyum tipis dan mengatakan karena status Lo Feng sebagai jenius dari alam rahasia primal atau purba, dengan status ini Lo Feng sudah setara dengan pejuang level undian general. Itu berarti Lo Feng memiliki peluang besar. Tidak hanya itu, Dylan juga mengusulkan membentuk bidang keempat yang diperlukan. Mendengar itu, Lo Feng terkejut dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Dylan yang merupakan penjaganya. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Yuk push like dan komen, dan jangan lupa subscribe juga guys ya. Oke, bye.